Jadi pertanyaan ya sebenarnya siapa yang bisa menguasai Selat Hormuz? Apakah yang punya wilayah, yang bisa melakukan blokade atau yang memenangkan perang secara militer atau berdasarkan hukum laut internasional nih? Betul. Nah, apakah kemudian pernyataan Trump ini lagi-lagi self-claiming begitu ya? Kita uji dulu ya, apakah benar apa yang disampaikan atau tidak begitu. Kita diskusikan dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto, pengamat keamanan laut sekaligus Sekjen IKAL Strategic Center. Selamat pagi Pak Surya. Pagi, Pak Terima Surya. kasih sudah hadir Pak. Kemudian juga ada Mas Hadi Rahmat Purnama, pakar hukum internasional. Selamat pagi Mas Pagi, Hadi. Mas Hadi. Terima kasih sudah datang. Ya, kita ke Pak Surya dulu ya. Ya. Pak, Amerika Serikat Donald Trump mengklaim lagi nih kalau Selat Hormuz sudah mereka kuasai. Apakah serta-merta memang blokade yang dilakukan oleh sebuah negara itu kemudian bisa membuat dia mengklaim satu wilayah? Ya, Apalagi nih Selat Hormuz. ya, terima kasih Mbak. Jadi strategi militer itu tidak sama dengan strategi dagang ya. Artinya statement-statement militer itu kan pasti arahnya jelas, tujuannya jelas, goalsnya jelas. Kalau dagang ini kan kalau dia makin banyak ngomong itu mempengaruhi orang akan percaya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Trump ini sejak Maret sampai hari ini itu selalu mengkomunikasikan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak terbukti pada kenyataannya gitu ya. Itu sejak Maret itu saya amati demikian. Nah, yang sekarang itu kan dia mengklaim bahwa dia akan menguasai Selat Hormuz gitu ya. Dia akan menjadikan itu wilayah kedaulatannya. Ini tidak mungkin. Karena kemenangan perang, kalau toh menang ya, kalau toh menang saya katakan. Karena saya lihat sampai sekarang tidak menang dia itu. Yang menang Iran gitu ya. Nah, kalau toh menang, tidak otomatis bahwa kemenangan perang itu identik dengan penguasaan wilayah. Kedaulatan, seperti itu. Itu harus melalui proses hukum internasional, humaniter, dan panjang masih jalannya. Jadi pernyataan itu menurut saya nggak pas ya, nggak benar ya. Belum menyatakan bahwa no more military, no more aircraft, no more navy, ya, no more anti-aircraft. Ya. Jadi yang ada itu hanya kekuatan kecil lah menurut dia. Yang ini gampang sekali dihancurkan. Tapi kenyataan sampai saat ini yang menguasai Selat Hormuz siapa? Masih Iran. Ya. Pernyataan dia menguasai Selat Hormuz tidak terbukti. Jadi tidak realistis begitu ya kalau kemudian dia memblokade dengan superioritas kekuatan militer di Selat Hormuz, bukan serta-merta kemudian dia bisa mengklaim itu menjadi bagian negaranya begitu ya? Ya, karena berdasarkan hukum laut internasional ya, bahwa land dominated the sea. Artinya negara yang ada di situ, apakah Iran di sisi utara maupun Oman, dia mendominasi wilayah situ gitu. Jadi kalau ada negara antah berantah tiba-tiba mengklaim ini nggak benar gitu ya, based on international law of the sea. Oke, Mas Hadi, apakah Amerika Serikat ketika memang dia mengklaim dirinya secara militer bisa menguasai Selat Hormuz, secara hukum internasional seperti apa? Apakah bisa juga menguasai wilayah tersebut atau tetap sebenarnya Iran sebagai yang punya wilayah secara teritorial itu yang tetap bisa menguasainya? Oke, jadi kalau dilihat dari kondisinya ya di wilayah Selat Hormuz itu ya seperti tadi sudah dikatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah Iran, gitu ya. Jadi kan wilayah laut itu kan adalah kelanjutan dari wilayah daratnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian Trump mau melakukan klaim, gitu, pertama ya apa yang dilakukan oleh Trump terhadap klaim itu nggak ada dasarnya, kan gitu. Jadi kalau kemudian kita mengacu kepada Piagam PBB misalnya, ada pasal 2 paragraf keempat itu menyatakan bahwa tidak bisa suatu negara itu melakukan ancaman. Jadi negara tuh dilarang untuk melakukan ancaman dengan menggunakan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara lain, kan gitu. Nah, ini kan yang sudah dilakukan oleh Trump, ya oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel terhadap Iran. Nah, ini saja secara umum ya kan tidak bisa dijadikan justifikasi gitu ya oleh Amerika Serikat. Di sisi lain gitu ya Trump boleh saja mengklaim, gitu kan. Tetapi apakah klaimnya itu mempunyai dasar atau tidak kan tidak ada juga, karena kalau dalam konteks hukum internasional yang sekarang, negara yang berdaulat itu adalah menguasai wilayahnya. Wilayah itu wilayah darat, wilayah laut, dan juga wilayah udaranya. Satu kesatuan ya? Satu kesatuan gitu kan. Nah, kalau kemudian dia dasarnya blokade dan kemudian dia akan mengambil wilayah itu sebagai wilayahnya,
apa dasar hukumnya itu nggak ada gitu ya. Ya. Jadi wilayah itu hanya bisa menjadi suatu wilayah suatu negara itu pertama didasarkan atas ya kan adanya pendudukan misalnya. Tapi pendudukan itu sendiri dalam konteks hukum internasional modern yang sekarang ya kan itu tidak serta-merta bahwa yang melakukan okupasi pendudukan itu mempunyai dasar alas hak yang sah ya untuk kemudian dia mempunyai kedaulatan di wilayah itu. Oke. Nah, jadi apapun yang Trump bicarakan gitu kan Trump juga kita harus juga cukup mencermati gitu ya bagaimana Trump itu bicara ya. Karena di satu sisi dia bilang A, beberapa minggu kemudian berubah lagi gitu ya. Dia bilang menang, oke 2 minggu kan sejak awal perang yang yang dilakukan ya konflik bersenjata yang terjadi itu kan Trump selalu bilang oke 2 minggu selesai. Ya kan sampai sekarang udah 160 hari lebih tidak selesai-selesai gitu. Jadi memang ini yang perlu kemudian ya kita cermati gitu ya. Karena kalau saya melihat konteksnya Trump ini bicara di hadapan para pendukungnya. Ya kan? Berarti ada tujuan lain. Ada tujuan lain di situ, gitu kan? Tujuan lainnya apa? Yaitu adalah untuk memastikan atau memberikan sebuah kepastian bagi para pendukungnya bahwa ini kita masih punya kuasa akan hal ini, gitu kan? Mungkin itu. Oke. Kalau misalnya suatu negara ini menang perang, Pak Surya, dan mengklaim sesuatu dari negara yang kalah itu bisa dalam perang. Jika pihak yang menang kemudian mengklaim wilayah dari yang kalah itu secara hukum seperti apa? Ya, kami kebetulan praktisi hukum ya, Mbak. Saya hukum laut internasional. Jadi itu tidak sah. Ya. Boleh-boleh saja dia mengklaim seperti klaim-klaim sebelumnya gitu. Tapi kan tidak realistis gitu. Ya. Sekarang dia bilang dia udah menguasai Selat Hormuz. Yang menguasai Selat Hormuz bukan Amerika, yang menguasai masih tetap Iran. Bahkan pernyataan terakhir itu dikomplain sama pemimpin-pemimpin Iran gitu. Saya masih menguasai gitu, saya masih kuat, saya masih bertahan. Walaupun dia katakan tidak punya navy yang dalam arti kata besar ya, dia punya kapal-kapal kecil, swarm drone itu yang masih bertahan sana. Ada ranger-ranger laut, ada drone di pantai, peluru kendali jarak sedang dan menengah yang siap menunggu kapal-kapal tempur Iran kalau masuk gitu ya. Dan selama ini kan diklaim saya sudah masuk, saya sudah menerobos, saya sudah menguasai. Nyata tidak gitu ya. Masih Iran sampai sekarang. Jadi it's not easy bagi Amerika itu tiba-tiba mengklaim, wah nanti kalau saya menang ini saya mau jadikan ini wilayah teritori saya, kedaulatan saya. Tidak bisa demikian. Tadi Mas Purnama sudah menjelaskan. Kalaupun kemudian Amerika benar-benar melakukan upaya untuk memblokade Selat Hormuz, itu pun juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan nantinya. Ya, blokade yang dilakukan Amerika saat ini pun itu melanggar gitu ya, karena dia tidak punya wilayah situ. Tapi kalau blokade itu dilakukan oleh Iran, memang dia coastal state, dia yang menguasai wilayah situ ya, based on tadi ya, land dominated the sea. Ya. Demikian juga Oman yang sisi selatan, dia punya dominasi di laut itu, sehingga kerjasama antara Iran dengan Oman ini yang benar gitu kan, based international law of the sea ya. Cuman salahnya adalah dia melakukan blokade juga gitu terhadap kapal-kapal yang keluar masuk walaupun itu kapal Amerika atau sekutunya ya. Ini pasti against the international law of the sea ya, UNCLOS 1982 gitu ya. Jadi memang sekarang ini yang tampil itu strength, kekuatan. Bukan law of the sea, bukan hukum-hukum yang lainnya, tapi kekuatan. Amerika ini merasa kuat, makanya dia sesumbar-sumbar terus seperti itu ya. Tapi kita kan bisa melihat pernyataan dari pemimpin Iran ya, dan kita melihat kondisi saat ini Iran itu masih kuat menurut saya ya. Dia masih punya angkatan laut walaupun kecil ya. Ingat bahwa perang ini dilakukan di mandala perang ya, atau theater yang sempit seperti itu. Ya kalau di laut lepas mungkin Amerika number one lah ya. Tapi di laut sempit seperti itu. Kemudian kapal-kapal ini juga sembunyi di lorong-lorong karang itu yang tidak bisa ditembus. Ya, kemudian ada peluru kendali dan sebagainya. Ada ranjau di bawahnya. Ini mustahil Amerika bisa nembus. Oke. Gitu ya. Mas Hadi, kalau kita lihat ini sebenarnya benturannya antara hukum internasional dengan realitas kekuatan militer. Nah, kalau
menjadi pertanyaan publik sebenarnya. Kalau orang menang atau suatu negara menang perang itu, apakah memang tidak bisa mengklaim wilayah negara yang dikalahkan? Seperti tadi kata Pak Surya, ini tidak sah kalau Amerika mau seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi hukum internasional, terutama setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya, wilayah-wilayah kedaulatan dari negara atau wilayah teritorial dari satu negara itu sudah fix. Dalam arti masing-masing negara punya wilayahnya. Beberapa klaim mungkin masih adanya overlapping itu masih diselesaikan melalui perundingan kan gitu. Tetapi negara sebagaimana halnya yang kita kenal sekarang itu mempunyai wilayah-wilayahnya yang memang wilayahnya diakui. Ya, itu satu. Dan kembali kepada hukum internasional gitu ya, bahwa adanya pendudukan itu tidak serta-merta menghilangkan kedaulatan dari negara tersebut. Banyak contoh. Sebagai contoh misalnya Irak dulu. Ya kan, Saddam Hussein digulingkan gitu kan, pasukan multinational forces masuk gitu kan, dan melakukan pendudukan atau okupasi terhadap wilayah Irak itu. Itu kan tidak menghilangkan negara Irak itu sendiri kan. Ketika pasukan multinational force termasuk Amerika Serikat di dalamnya pergi, Irak kan menjadi tetap negara yang berdaulat.